Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Nana, silakan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu Nana sehat. Alhamdulillah. Permisi Bapak, Oh, iya. saya Nasia Luhasana, CGP Angkatan 9. Bolehkah saya melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan? Oh iya, dengan senang hati saya bersedia. Dan insya Allah kalau ada yang bisa saya bantu, tentu saja akan saya bantu. Terima kasih sekali Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang seperti itu, memang di dalam praktek memimpin sekolah kita sering dihadapkan kepada ada banyak keputusan yang pada satu sisi kita dihadapkan pada sebuah dilema atau keputusan yang memutuskan antara dua hal yang mengandung nilai baik gitu ya. Diputuskan ini juga boleh, atau kita pilih A juga bagus, pilih B juga bagus, atau di antara dua pilihan itu sama-sama baiknya atau sama-sama positifnya. Nah itu agak susah kadang-kadang ya. Kita harus memilih yang terbaik di antara dua itu. Tapi kadang kita juga dihadapkan pada suatu kondisi di mana ada pilihan yang satu benar, yang satu jelas salah. Meskipun begitu pun, kadang-kadang dalam praktek kita juga tidak mudah memutuskannya. Jadi itulah kalau ada sebuah masalah ini kategori dilematik atau bukan, ya kita analisa kira-kira ini kategorinya sama baiknya atau justru benar dengan salah. Baik Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, tadi yang seperti kita sampaikan kan termasuk dalam kategori keputusan yang dilematika ya. Kita kadang dihadapkan pada dilema apakah harus A atau harus B. Memang tidak mudah. Pertama, biasanya secara prosedur ya. Kalau ketika ada dua peristiwa yang mungkin sama baiknya, saya sering pertama melihat dari sisi legalitasnya. Jadi pertama, kita ini kan di dalam bekerja ataupun melaksanakan tugas ada regulasi, ada aturan. Pertama, aturan seperti apa dulu, itu yang menjadi patokan saya. Kemudian setelah melihat aturan bagaimana seharusnya, kita melihat juga nanti ketika diputuskan A, baiknya bagaimana, B, baiknya bagaimana. Jadi saya sering juga pertimbangan hasil akhir seperti apa yang terbaik di antara A dan B itu. Selain itu juga untuk kategori ini atau dalam prosedurnya, kami sering melaksanakan semacam musyawarah dengan teman-teman ketika ada masalah. Tentu saja kita musyawarahkan atau kita bicarakan dengan yang bersangkutan, sehingga nanti kita bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk semuanya, bukan secara pribadi, itu juga untuk semuanya seperti itu. Kira-kira begitu, Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Secara umum ketika ada masalah atau kita harus dihadapkan kepada sesuatu peristiwa yang memilih di antara dua pilihan yang sama baiknya, pertama tadi saya melihat dari sisi pilihannya itu loh, kita kan semacam memetakan atau menganalisa nilai yang ada. Kalau yang A ini sisi baiknya seperti apa, yang B seperti apa. Nah, di antara dua itu kita pilih yang paling baik untuk semuanya begitu ya. Jadi kita pertama jelas kita memetakan dulu permasalahannya. Lalu yang kedua, kita juga perlu melihat orang-orang yang terlibat dalam atau orang pelaku atau orang yang masuk dalam kategori masalah itu. Karena ini penting sekali, karena berkaitan dengan cara komunikasi kita ya. Orang kan punya pribadi yang bermacam-macam, sehingga ketika kita dihadapkan kepada orang yang pribadi seperti ini, kita juga punya cara di dalam mengkomunikasikan. Ini penting sekali, karena tidak selamanya yang benar itu kan harus kita katakan benar, tapi itu betul sih. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan pribadi orang itu seperti itu. Kemudian setelah saya mulai memahami permasalahannya, karakter orang yang terlibat dalam peristiwa itu, langkah yang saya lakukan kalau itu bersifat umum atau memang menyangkut kepentingan seluruh sekolah, kita angkat ke dalam biasa dalam rapat sekolah atau rapat koordinasi dengan guru-guru, kita angkat ke permukaan seperti ini loh permasalahannya. Itu seperti itu. Tapi kadang kita juga sering ditanya dan bagaimana langkah pengambilan keputusannya. Nanti setelah di dalam musyawarah dengan teman-teman, kemudian saya membuat keputusan, saya putuskan itu. Putuskan A atau B. Ini kan harus diputuskan juga. Di salah satu tugas pemimpin atau guru kan juga ketika ada masalah kita harus memutuskan seperti itu. Dan nanti setelah diputuskan kan menjadi sebuah keputusan bersama. Itu baru kita evaluasi bagaimana hasilnya. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita ke depan nanti ketika ada permasalahan yang mirip atau yang sama, kita bisa membuat langkah-langkah yang kurang lebih baik atau sama dengan yang tadi itu. Kira-kira seperti itu loh Bunda dalam pemecahannya. Maksudnya adalah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang ini kadang-kadang kita ketika membutuhkan sesuatu ada banyak pertimbangannya itu ya, ada banyak pertimbangannya. Itu akan kita lebih efektif gitu ya. Pertama kita punya dasar dulu ya. Jadi sebuah keputusan itu dasarnya adalah pertama legalitas atau prosedur, bukan karena kepentingan pribadi atau karena kepentingan seseorang yang bersifat subjektif. Yang pertama itu. Yang kedua juga perlu penting sekali saya kira namanya komunikasi loh Bunda itu ya. Jadi segala macam persoalan itu kadang-kadang bisa selesai dengan komunikasi yang baik seperti itu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya betul sekali benar. Saya kira ini mungkin guru juga mengalami hal sama di kelas ya, dihadapkan kepada situasi di mana memutuskan dua hal yang sama-sama baiknya seperti itu.
Karena pertama adalah tadi itu, kita kadang tidak mudah mengkomunikasikan hal ini kepada yang bersangkutan gitu. Karena tidak, tapi ini kan fakta lah ya, tidak semua orang itu bisa untuk menerima sesuatu yang bahwa dia itu mungkin salah gitu, tapi dia mengaku salah tidak seperti itu. Jadi tantangan kedua adalah cara kita mengkomunikasikan. Kemudian kita juga harus dihadapkan kepada bahwa orang itu kan kadang-kadang punya ego lah, punya ego seperti itu, sehingga ketika mereka merasa benar, mereka ya bertahan dengan kebenarannya itu, karena tidak bisa untuk menerima bahwa itu mungkin harusnya ada semacam kompromi-kompromi itu ya. Yang utama seperti itu. Yang ketiga adalah konsistensi lah. Jadi mungkin sebagai pimpinan bawahan saya kan sering menilai juga ketika dia melakukan sesuatu konsisten apa tidak dengan yang lainnya itu. Jadi saya kira itu juga sangat penting menjadi acuan kita. Kita harus konsisten dengan yang kita lakukan, kita putuskan seperti itu. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, kalau di dalam praktek organisasi seperti sekolah kita itu permasalahan muncul tidak terjadwal, itu insidental, bisa sewaktu-waktu. Kalau secara jadwal begini, jadi saya melihat pada kasusnya, kalau kasusnya memang harus diselesaikan, maka saya segera menyelesaikan. Tadi bentuknya bisa kita panggil langsung yang bersangkutan secara pribadi atau beberapa orang, lebih dalam kelompok lebih kecil kan lebih intens. Atau kalau memang itu butuh penyelesaian cepat tapi membutuhkan pendapat banyak teman, ya saya adakan semacam rapat dadakan begitu. Tapi ketika peristiwa itu katakanlah tidak harus diselesaikan pada hari itu, dan mungkin dengan rentang waktu yang panjang, saya justru lebih banyak masukan atau lebih bisa menganalisa situasi, maka kadang saya tunda sampai sekian hari setelah mengendap semuanya teramu kira seperti apa masalahnya baru saya putuskan. Jadi kalau putus sifatnya harus ya harus itu, tidak menunggu sampai besok atau lusa. Karena kalau kita menumpuk sebuah masalah didiamkan akan muncul masalah-masalah baru yang jadi masalah kembali seperti itu. Makanya kalau kita bisa menyelesaikan hari ini, selesaikanlah hari ini atau mungkin paling lambat besok. Tapi sekiranya masa itu bisa ditunda, katakanlah summer dan situasi atau mungkin menunggu ada referensi lain yang lebih komprehensif atau lebih menyeluruh, ya kita bisa tunda mungkin sampai beberapa hari ke depan sampai situasinya benar-benar memahami atau mungkin ketika teman-teman sudah ada semua di sekolah seperti itu. Itu tergantung. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau secara personal sih saya bersyukur sekali bahwa di sekolah kita ini hampir semuanya bisa kerjasama. Jadi kalau secara pribadi, masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangannya. Untuk teman-teman ke senior, mereka tentu saja lebih punya banyak pengalaman sehingga mereka memiliki banyak masukan dan banyak pertimbangan ketika saya minta pertimbangannya. Kemudian saya lihat juga untuk guru-guru muda juga mereka sisi positifnya adalah mereka lebih terbuka biasanya, lebih terbuka. Mungkin karena mereka merasa masih muda sehingga ketika saya memberikan sesuatu mereka lebih mudah menerima loh, seperti itu. Saya kira itu termasuk di antara hal yang membantu seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya, ini juga saya kira penting untuk Bu Nana ke depan gitu ya, bahwa di dalam bekerja atau dalam interaksi dengan teman kita itu mau nggak mau pasti akan dihadapkan kepada suatu peristiwa yang kadang kita dipojokkan atau dalam situasi harus memutuskan ya. Jadi ketika ada masalah, pertama kita nggak usah mengeluh lah itu, karena mengeluh itu nggak menyelesaikan apa-apa. Kedua, semakin sering kita menghadapi masalah dan bisa memutuskan akan semakin terlatih dan semakin terasa kita dalam keputusan yang baik gitu ya. Jadi masalah-masalah sebenarnya membelajarkan kita ya, dan kita menjadi lebih terampil menghadapi situasi-situasi yang penting. Saya kira kalau ini kan tidak ada sekolah di dalam kelas sekolah satu, tapi juga mungkin di dalam kelas juga saya kira sama seperti itu. Waktunya semoga wawancara ini bermanfaat untuk saya ke depannya. Iya, sama-sama Bu Nana. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bolehkah saya melakukan wawancara dengan Bapak terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan? Iya, sangat boleh sekali. Bapak, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Saya selaku kepala sekolah adalah di dalam mengambil keputusan pertama kali yang harus saya lakukan adalah kita harus mengamati. Nah, ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Di dalam saya mengambil suatu keputusan, di sini kita harus selalu kembalikan semuanya kepada aturan-aturan yang ada. Sebab setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan atau kerjasama dengan rekan-rekan sejawat. Dan selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya,
di dalam kita akan memutuskan sesuatu, memang kita harus melalui prosedur-prosedur yang harus kita laksanakan. Di antaranya pertama, saya itu harus mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di dalam mengambil keputusan pun tetap mengikuti prosedur dan langkah-langkah penyelesaiannya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, jadi dimana suatu keputusan sudah diputuskan, akan tetapi kurang diterima. Merupakan tantangan ya, Pak? Tantangannya itu seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya jika ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Untuk masalah dilema etika ini kadang-kadang muncul secara tiba-tiba atau muncul tidak direncanakan, sehingga di sini tidak ada jadwal khusus, tidak ada jadwal khusus. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih. Contohnya siapa, Ya, Pak? bisa rekan sejawat, bisa juga teman-teman satu kantor, ataupun bisa juga teman-teman kepala sekolah. Pertanyaan terakhir, Bapak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, terima kasih. Ini hal yang sangatlah merupakan yang sangat baik sekali, terutama dalam kita mengambil suatu keputusan. Ini adalah kita harus melihat pengalaman. Di pengalaman itu merupakan hal yang sangat baik sekali dalam kita mengambil suatu keputusan. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya. Ini saya mendapat gambaran yang lebih tentang bagaimana cara pengambilan keputusan ketika ada kasus dilema etika. Dan juga terima kasih. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat untuk saya ke depannya. ya, terima kasih.